Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI dan teman-teman kelas analisis bahan makanan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya Salsabila Oktaviani dengan NIM 12120801112 akan mempresentasikan hasil analisis dari 30 artikel yang dibuat artikel sendiri dengan judul yang saya ajukan, yakni mengubah paradigma pangan, eksplorasi protein nabati, serangga dan jamur untuk menciptakan makanan masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, artikel ini dilatar belakangi dari krisis pangan global yang dipicu oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan iklim, menuntut perubahan drastis dalam sistem produksi pangan. Dampaknya terhadap lingkungan termasuk deforestasi dan degradasi lahan menambah urgensi untuk mencari alternatif sumber protein yang lebih berkelanjutan. Masalah lingkungan dari produksi daging, yakni produksi daging hewani, terutama daging merah, memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Solusi protein nabati, serangga dan jamur telah diidentifikasi sebagai alternatif yang berpotensi menggantikan protein hewani dalam skala besar. Protein nabati yang ditemukan dalam berbagai jenis tanaman, seperti kacang kedelai, kacang polong, quinoa, dan biji-bijian menawarkan keuntungan besar dalam hal ketersediaan dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Di sisi lain, serangga telah lama dikonsumsi di banyak budaya di dunia dan dikenal kaya akan protein. Produksi serangga seperti ulat, jangkrik, dan belalang memerlukan lahan dan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan produksi peternakan hewan, serta dapat menghasilkan protein yang berkualitas lebih tinggi. Jamur, khususnya mikroprotein, yang dihasilkan melalui fermentasi juga memiliki potensi besar dalam dunia pangan berkelanjutan. Selain kandungan protein yang lebih tinggi, jamur juga mampu menghasilkan tekstur dan rasa yang menyerupai daging, menjadikannya alternatif yang menarik untuk makanan berbasis daging. Urgensi untuk mengadopsi sumber protein alternatif ini semakin meningkat dengan adanya ancaman krisis pangan global yang disebabkan oleh perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi protein nabati, serangga, dan jamur sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat diintegrasikan ke dalam sistem pangan global sebagai solusi yang berkelanjutan. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengeksplorasi potensi protein nabati, serangga, dan jamur sebagai sumber protein alternatif dalam konteks ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan adanya perubahan iklim dan pertumbuhan populasi yang pesat, penting untuk menemukan solusi inovatif yang dapat mengurangi dampak lingkungan dari produksi pangan. Alasan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai sumber protein alternatif yang lebih ramah lingkungan, serta untuk mengedukasi pembaca tentang manfaat dan tantangan yang terkait dengan setiap sumber protein. Selanjutnya, artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis 30 artikel ilmiah yang relevan mengenai alternatif makanan masa depan dengan tema alternatif makanan masa depan. Untuk referensi dari 30 artikel ini boleh diakses atau dilihat dalam pengumpulan tugas analisis 30 artikel di Google Drive. Lalu artikel-artikel tersebut telah dipilih berdasarkan kajian mendalam mengenai potensi protein, nabati, serangga, dan jamur. Analisis difokuskan pada evaluasi kandungan gizi, dampak lingkungan, penerimaan konsumen, serta potensi berkelanjutan dari masing-masing sumber protein. Data dari literatur tersebut kemudian disintesis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran ketiga sumber protein ini dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Yang pertama, mengenai protein nabati, solusi ramah lingkungan. Protein nabati seperti kacang kedelai, kacang polong, dan quinoa memiliki potensi besar untuk menggantikan protein hewani dalam diet manusia. Kacang kedelai misalnya menggunakan protein berkualitas tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai produk makanan seperti tempe, tahu, dan susu kedelai. Di sisi lain, tekstur vegetable protein atau TVP adalah inovasi penting dalam produk pangan berbasis nabati yang berhasil meniru tekstur daging. Produk ini digunakan dalam berbagai makanan alternatif daging seperti burger, sosis, atau nugget. Nah, salah satu keunggulan protein nabati adalah dampak lingkungannya yang rendah. Produksi protein nabati menggunakan lebih sedikit air dan lahan dibandingkan dengan daging hewan. Menurut Gaskell pada tahun 2020, pola makan berbasis nabati dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi risiko penyakit jantung. Kendati demikian, beberapa jenis protein nabati memiliki keterbatasan dalam hal kandungan asam amino esensial yang tidak lengkap. Namun, melalui pengolahan modern seperti fermentasi, presisi kendala ini dapat diatasi. Nah, dapat dilihat, terdapat gambar yang menunjukkan perbedaan antara produk alternatif daging nabati komersial yang representatif dan produk daging berbasis otot biasa. Selanjutnya, pembahasan mengenai serangga sebagai sumber protein masa depan. Serangga merupakan sumber protein yang sangat efisiensi dan ramah lingkungan. Produksi serangga seperti ulat, jangkrik belalang memerlukan sumber daya yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan peternakan hewan besar. Selain kaya akan protein, serangga juga mengandung berbagai vitamin dan mineral esensial seperti zat besi dan kalsium. Contohnya, dalam studi mengenai ulat kuning atau nama sainsnya Tenobrio molitor, hasil menunjukkan bahwa lapas serangga ini memiliki kandungan protein yang setara dengan daging sapi, namun biaya produksi dan emisi karbon yang jauh lebih rendah. Serangga juga mengandung lemak tak jenuh dan serat makanan yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Meski serangga telah lama dikonsumsi di berbagai negara, terutama di Asia dan di Afrika, penerimaan konsumen di negara-negara barat masih menjadi tantangan utama. Menurut Gaskell pada tahun 2020, menyoroti bahwa untuk mengatasi hambatan budaya ini diperlukan pendekatan edukasi dan promosi yang aktif dan efektif guna meningkatkan kesadaran akan manfaat kesehatan dan keberlanjutan dari konsumsi serangga sebagai alternatif pangan yang layak. Nah, di sana terdapat berbagai serangga, gambar dari berbagai serangga yang dapat dijadikan sebagai sumber protein masa depan. Selanjutnya, pembahasan mengenai jamur mikoprotein sebagai alternatif daging. Jamur, terutama mikoprotein, telah menjadi fokus utama dalam inovasi makanan alternatif. Mikoprotein yang dihasilkan melalui proses fermentasi telah menjadi salah satu bahan utama dalam produk-produk pangan alternatif daging, seperti burger, sosis, dan nugget. Mikoprotein tidak hanya memiliki kandungan protein yang tinggi, tetapi juga kaya akan serat yang bermanfaat bagi pencernaan. Selain itu, jamur memiliki sifat unik dalam menghasilkan tekstur yang menyerupai daging, yang menjadikannya bahan yang ideal untuk produk alternatif daging. Nah, contohnya penggunaan misalnya jamur dalam inovasi pencetakan 3D, makanan membuka peluang baru dalam pembuatan produk pangan. Teknologi ini memungkinkan pembuatan makanan dengan tekstur dan bentuk yang lebih kompleks memberikan konsumen pengalaman yang lebih mendekati makanan berbasis daging tradisional. Inovasi ini juga memungkinkan penggunaan jamur dalam produk-produk baru yang dapat menambah nilai gizi dan meningkatkan penerimaan konsumen terhadap makanan alternatif berbasis jamur. Nah, di sana terdapat berbagai jamur yang di mana memiliki banyak sekali kandungan protein. Salah satu contohnya yakni jamur dapat diolah menjadi makanan dengan kombinasi ekstrak jus serta pewarna makanan. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel yang
dibuat, yakni ketahanan pangan di masa depan sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengembangkan sistem pangan yang lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan. Eksplorasi terhadap protein nabati, serangga, dan jamur menunjukkan bahwa ketiga sumber protein ini memiliki potensi besar untuk menggantikan protein hewani dalam diet manusia. Protein nabati menawarkan sumber protein yang murah dan mudah diakses, lalu serangga menjadi solusi yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan jamu mikroprotein membuka peluang inovasi yang luas dalam produk-produk pangan berbasis daging. Meski tantangan dalam penerimaan konsumen dan pengembangan teknologi masih ada, potensi ketiga sumber protein ini sangat besar untuk mewujudkan sistem pangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan dukungan terhadap penelitian lebih lanjut, teknologi pemrosesan yang lebih baik, serta kampanye edukasi publik diperlukan untuk mendorong adopsi protein alternatif ini secara lebih luas di masa depan. Selanjutnya, di sini ada daftar pustaka dari 30 artikel yang saya analisis untuk membuat artikel ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.